Universitas Fajar yang tentunya akan membagikan kepada kita semua informasi seputar kepemimpinan. Wah, senang sekali pada hari ini kami diperkenankan untuk bertemu secara langsung dengan Bapak Muhammad Bisri, SKSI MI.Com, selaku Deputi Rektor 3 di Universitas Fajar, yang pada hari ini akan memberikan dan membagikan pengalamannya kepada kita seputar kepemimpinan. Baik, Bapak, mungkin bisa saya langsung mulai ya pertanyaannya. Yang pertama, Pak, bagi Bapak sendiri, apa sih hal yang paling penting untuk dimiliki seseorang yang akan memimpin? Ya, sebenarnya mulai dari self awareness terhadap diri sendiri, ya, kemudian lingkungan terkecilnya sampai lingkungan terbesarnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita sadar akan keberadaan diri kita, maka kita akan bisa menentukan langkah-langkah terbaik apa yang bisa kita tempuh untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, sebenarnya secara prinsip dasar yang saya yakini, ya itulah yang menjadikan kita sebagai seorang pemimpin. Seperti itu. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Kemudian, Pak, sebagai Deputi Rektor 3 di Universitas Fajar, Bapak punya tim, ya tentunya. Bapak ini, menurut Bapak itu tipe kepemimpinan yang Bapak miliki itu seperti apa? Apakah Bapak tipe pemimpin yang suka kerja langsung dengan rekan atau kerja sendiri, Pak? Posisi saya saat ini sebagai seorang Deputi Rektor di Universitas Fajar memerankan peran rektor untuk bidang kemahasiswaan dan alumni. Secara teknis, ya, dalam operasional aktivitas sehari-hari kan tentu masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Nah, untuk menentukan kapan harus bekerja secara tim, kapan harus bekerja secara individu, ya saya kira itu bergantung dari jenis aktivitas atau jenis kegiatan yang akan kita laksanakan atau tujuan yang akan dicapai. Nah, banyak hal yang memang merupakan tugas individu dari seorang deputi rektor, bagaimana memastikan bahwa operasional tim kerja itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada juga aktivitas atau operasional yang memang membutuhkan kerja tim. Jadi kalau saya sih melihat lebih kepada kebutuhannya apa, gitu. Ya. Nah, kalau saya bergantung kebutuhan. Ada hal-hal yang memang harus kita selesaikan sendiri secara individu, ya. Ada hal-hal yang memang penting untuk melibatkan keseluruhan perangkat yang ada. Kalau dari segi saya bahasakan kenyamanan, ya tentu lebih nyaman ketika kita bisa bekerja sama dengan banyak orang, ya, bisa saling diskusi, ya, saling sharing. Meskipun ada perbedaan pendapat, berpandangan, itu kan akan memperkaya kita di dalam aktivitas yang akan kita lakukan, ya tentu dengan untuk tujuan mencapai kepentingan bersama, gitu. Seperti itu. Nah, Pak, dalam proses kerjasama tim nih, Pak, pasti kan pernah ada terjadi konflik akibat, yaitu tadi perbedaan pendapat. Nah, Bapak sebagai Deputi Rektor yang memimpin, bagaimana Bapak menanggapi konflik tersebut sehingga hubungan antara rekan kerja dan bos bisa tetap terjalin, Pak? Oke. Pada prinsipnya perbedaan pandangan itu sulit untuk dihindari. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan bahkan sehingga bisa terjadi konflik, itu sesuatu yang selalu memang mungkin saja terjadi, ya kan? Nah, ketika hal itu terjadi,
peran saya ya adalah bagaimana menemukan dulu kejelasan ya dari permasalahan sehingga terjadi perbedaan pendapat, bahkan terjadi konflik ya. Tentu sebagai seorang pimpinan ya dalam hal ini saya harus bersikap objektif ya, tidak memihak pihak yang satu atau kemudian mendiskriminasi bahkan ya pihak yang lain. Itu tidak boleh terjadi ya. Saya harus berada di porsi yang sama, itu sebagai orang yang berkewajiban untuk menjaga keharmonisan hubungan di dalam tim kerja gitu. Jadi yang pertama tentu saya harus memperjelas dulu apa sebenarnya permasalahan, apa yang diharapkan, kemudian apa yang terjadi, kita lihat apa gapnya yang ada di situ. Nah lalu kita urai secara rinci, perlahan-lahan ya, untuk mencari titik permasalahannya sebenarnya ada di mana. Berarti seorang pemimpin itu harus memiliki pemikiran yang kritis ya Pak dalam melihat suatu objek masalah ya. Ya, kritis, analitis dan perlu kreatif. Ya, seperti itu. Jadi kita memang perlu memiliki kemampuan untuk menganalisa segala situasi ya, dan tidak langsung menjudge suatu permasalahan tanpa menggali dulu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi ya perlu mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, mengumpulkan fakta-fakta, kemudian dianalisa, lalu ya itu tadi, berpikir kritis, berpikir analitis, dan berpikir kreatif itu penting bagi seorang pemimpin. Nah Pak, selain konflik pasti pernah dong tim Bapak itu kemudian mencapai atau berhasil menjalankan proyek atau visi dan misi. Nah Bapak sebagai seorang pemimpin tim, bagaimana Bapak mengapresiasi rekan kerja Bapak? Oke, nah apresiasi itu sebenarnya ada dua ya. Ada feedback, umpan balik yang apresiatif ya, apresiatif itu memberi penghargaan gitu ya. Ada yang sifatnya feedback yang konstruktif. Nah, feedback yang apresiatif itu ketika seseorang kita berikan ketika seseorang mencapai prestasi tertentu, mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, seperti itu. Nah, kalau apresiasi yang konstruktif adalah ketika kita melihat ada hal yang belum sesuai atau ada ketidaksesuaian dari hasil yang diharapkan, atau ada sikap yang ditunjukkan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Nah, itu kita lakukan gitu. Jadi tugas sebenarnya gini, tugas utama seorang pemimpin itu adalah berkomunikasi. Di dalam komunikasi itu di dalamnya ada namanya feedback, memberikan umpan balik ya, khususnya kepada tim, utamanya ya kepada tim ya, karena ini kita sebagai leadernya itu perlu memberikan feedback kepada tim. Feedback ini adalah untuk menjadi bahan evaluasi untuk untuk tim kerja kita. Nah, jadi saya kembali lagi, ada feedback yang apresiatif. Ketika seseorang mencapai prestasi tertentu, menunjukkan sikap yang baik dan sebagainya, yang positif itu kita langsung beri apresiasi. Ya, secara pribadi ya kita memuji. Kemudian kalau perlu diumumkan di seluruh dunia, umumkan kepada semua orang, di hadapan semua orang bahwa ini si A ini telah mencapai prestasi ini dan kita sangat bersyukur dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian untuk rewardnya ya bergantung kebijakan organisasi tentunya, gitu ya. Nah, tapi secara pribadi, secara individu sebagai seorang leader, feedback apresiatif itu sangat penting. Nah, kemudian feedback yang konstruktif juga tidak kalah pentingnya. Ketika ada yang misalnya ada yang menunjukkan sikap yang tidak sesuai, misalnya malas-malasan dan sebagainya, itu juga perlu kita beri feedback. Nah, cuma caranya jangan disampaikan di depan umum. Itu akan mempermalukan. Gitu. Jadi bangun suasana yang positif, panggil dia berdua ya dengan suasana yang positif, kemudian sedapat mungkin ya, kalau di sepengalaman saya berusaha netral dulu, netral.
tidak berada dalam kondisi jengkel, marah dan iya. sebagainya. Ya mungkin ada perbuatannya yang membuat kita kurang nyaman, kurang senang, itu diredam dulu. Tenang, kemudian diundang atau dipanggil, cari momen yang lebih positif gitu. Lalu kesampaikan bahwa misalnya saya melihat beberapa waktu belakangan ini kamu sering terlambat datang gitu, atau malas-malasan gitu. Nah, terus ditanya lagi, bagaimana menurut kamu apa yang saya sampaikan ini? Ini penilaian saya selama taruhlah sepekan terakhir misalnya, seperti itu. Jadi membangun dialog. Oh, berarti seorang leader atau pemimpin sebuah kelompok itu harus memiliki cerminan bahwa dia bisa meredam emosionalnya ya Pak? Ya, Harus menjaga mood ya, Pak. sebenarnya salah satu pelajaran penting untuk mengantar kita menjadi seorang pemimpin yang baik adalah mampu memiliki kecerdasan emosi yang baik, gitu. Nah, kecerdasan emosi yang baik itu adalah tahu bagaimana mengelola emosinya, tahu kapan dia lagi sedih, kapan dia lagi senang, kapan dia lagi marah, dia paham situasinya. Nah, sehingga kalau kita memahami emosi kita jadi tahu sikap apa yang terbaik yang kita bisa lakukan. Kalau lagi marah, sikap terbaik apa yang bisa kita lakukan? Nah, biasanya kan orang marah, terus emosi dan sebagainya. Nah, apakah itu harus diluapkan atau seperti apa? Nah, makanya seorang leader menurut saya itu kan juga harusnya adalah seseorang yang juga memang punya leader. Ya, seseorang tidak bisa jadi leader kalau tidak pernah menjadi follower, gitu. Ya, leader kan orang yang diikuti, ya, lead. Ya, sebelum kita menjadi leader, kita perlu belajar dulu menjadi follower, menjadi orang yang pengikut, sehingga ada role model ketika kemudian kita sudah bisa menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dalam diri kita, dan kita ditempatkan dalam situasi yang memang harus menjadi pemimpin di dalam satu entah ke organisasi atau dimanapun itu. Jadi kita punya semacam role model, punya tempat untuk berkeluh kesah juga. Seorang leader itu juga followernya nggak ya? Mungkin saya sebagai deputi rektor, ya saya akan mengadukan segala keluh kesah saya ke yang lebih tinggi, dalam hal ini rektor. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya menemukan situasi yang membuat emosi mungkin tidak stabil, ya saya punya tempat bergantungnya secara organisasi, secara struktur, ya. Tempat bergantung saya di rektor. Nah, kalau secara sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, tempat bergantung kita ya kepada Yang Maha Kuasa, kan. Sehingga ketika kita dalam situasi yang membutuhkan ketenangan dan sebagainya, itu tuh ada tempat kita untuk. Oke. Terus Pak, terkait yang tadi Bapak bilang kalau ada feedback konstruktif ya. Nah, kalau Bapak sendiri pernah enggak Pak dapat kritik dari rekan tim selaku pemimpin? Oke, sebenarnya berbicara kritik, saya pernah membaca buku, ya. Di situ dibilang sebenarnya tidak ada kritik yang membangun, ya. Dan saya awalnya bingung apa maksudnya. Setelah saya baca lebih jauh, ternyata memang benar, ya. Seseorang kalau dikritik, itu yang terjadi duluan itu adalah dia akan defensif dulu, dia bertahan dulu, meskipun dia tahu dirinya salah. Oh iya, betul yang dia bilang ini kan, tapi dia bertahan dulu, apalagi namanya ya mungkin terlalu jauh kalau kita sebut denial, penolakan, ya, tetapi dia bertahan dulu. Tidak langsung itu ada orang dikritik langsung saya salah. Tidak langsung, biasanya dia membela diri dulu. Meski ya memang saya salah, tapi itu kan ya ada tapinya. Nah, seperti itu. Makanya setelah baca buku itu saya percaya benar, tidak ada kritik yang membangun. Sehingga kemudian di dalam perjalanan saya belajar tentang yang istilahnya feedback tadi, umpan balik, memberi umpan balik pada seseorang.
Nah, jadi itulah yang saya kembangkan sekarang. Terkait pernah dikritik, oh sering. Kalau pernah dikritik sering. Tapi karena saya sudah tahu ilmunya, ya. Jadi ketika saya dikritik, saya dengar dulu, oh iya, oke, baik. Nah, biasanya saya tanya balik. Setelah jelas semua apa yang disampaikan, dikritik atau pokoknya disampaikan semua, saya tanya, nah oke, sekarang apa kemudian yang diharapkan dari situ? Jadi saya tanya balik, gitu ya, supaya dia kritik tidak asal kritik, gitu. Ya, idealnya kalau dulu saya pernah belajar, kalau memberi kritik itu buat kritik itu jelas, kasih jelas kritiknya itu apa, poin yang dikritisi apa, kemudian apa yang sebaiknya, ya. Tentu kan kalau ada dikritik berarti ada kurang bagus. Nah, yang bagusnya bagaimana? Jadi dia harus tahu. Orang yang memberi kritik itu harus tahu itu. Makanya saya cenderung lebih senang sekarang ini, dan itu juga setelah belajar, ya. Yang tepatnya adalah feedback, umpan balik. Jadi misalnya kita dicubit, ya sakit. Nah, umpan baliknya apa? Sampaikan. Sakit. Saya kalau dicubit begini rasanya sakit. Kasih tahu orangnya. Sakit ini nggak bisa dicubit. Gitu. Seperti itu. Jadi ya ketika kita dikritik, kalau saya dengarkan dulu, dan tentu ya kadang kan kritikan itu kita tidak bisa bendung, ya. Tiba-tiba ada, tidak melihat situasi kita lagi kondisi mungkin lagi sedih, perasaan kita lagi seperti apa, lagi marah atau apa. Orang marah kalau dikritik sudah tambah marah, kan. Nah, disinilah kalau saya selalu berusaha menjaga supaya bisa selalu dalam situasi yang positif, dan itu menurut saya tidak mudah, ya, karena kadang ada hal-hal yang selalu membuat kita terbawa ke situasi yang negatif. Dalam hal ini emosi kita negatif, seperti itu. Tapi sampai hari ini saya percaya, mulai dari zaman dulu saya belajar berorganisasi, saya percaya bahwa kritik itu sebenarnya baik untuk kita. Nah, tapi kadang memang cara orang menyampaikan kritik itu yang sering susah diterima. Nah, jadi sekarang saya lebih senang menggunakan istilah umpan balik, feedback. Feedback, ya Pak. Oke Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Ada pernyataan nih Pak mengatakan bahwa seorang pemimpin itu pasti lahir dari seorang pemimpin. Ya. Nah, bagaimana Bapak menanggapi pernyataan tersebut? Ya, kalau kita melihat pemimpin itu secara struktural, ya, pendapat itu tidak selalunya benar, gitu. Tapi sebagai manusia yang benar, ya, kita kan semua manusia terlahir sebagai pemimpin. Otomatis yang dilahirkan juga berikutnya adalah pemimpin. Seperti itu. Nah, tapi kalau dibilang secara struktural, ini wajarlah kalau dia jadi pemimpin karena orang tuanya dulu misalnya juga pemimpin. Nah, itu bisa jadi memang itu sering terjadi dan itu benar, gitu. Itu benar. Jadi sudah banyak contoh, ya, bagaimana seseorang yang kemudian menjadi pemimpin itu memang kalau dilihat latar belakang keluarga, orang tuanya misalnya, memang dulu taruhlah kita kasih contoh presiden misalnya, kemudian anaknya kemudian dididik juga untuk menjadi pemimpin. Ya, tidak menutup kemungkinan besok-besok anaknya juga akan jadi presiden. Nah, seperti itu. Ya, karena memang sudah ada mindset leadership di dalam baik individu maupun di lingkungan keluarga, ya, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang tidak punya latar belakang seperti itu secara struktural, memang dulu orang tuanya atau kakek neneknya dulu adalah bukan pemimpin, kemudian dia menjadi seorang pemimpin, ya itu bisa, dan itu sudah banyak buktinya. Satu hal yang
saya rasakan sejak kecil ya, bahwa saya dibesarkan di lingkungan yang cukup terbuka terhadap hal-hal apa yang kita inginkan gitu. Jadi saya dibesarkan di lingkungan oke, kamu maunya apa? Orang tua itu hanya mengarahkan, oke, kalau kamu mau seperti ini maka ditunjukkan ya, ini jalannya, seperti ini jalannya, seperti itu. Jadi pilihannya ada sama kita gitu. Jadi saya diajarkan dari kecil itu ya, kita pilihan-pilihan itu adalah tanggung jawab kita gitu. Kalau pilih A konsekuensinya A, pilih B konsekuensinya B, dan itu ya silahkan bertanggung jawab dengan pilihanmu. Dengan sikap yang cukup terbuka seperti itu di lingkungan keluarga, jadi saya punya banyak kesempatan untuk belajar banyak hal. Boleh saya katakan yang pemimpin itu sebenarnya adalah pelayan, ya. Pelayan dalam artian mampu hadir untuk orang-orang yang menjadi pengikutnya, gitu. Namanya leader kan tidak bisa dikatakan seorang leader kalau tidak ada followernya, gitu. Ya, saya diposisikan sebagai deputi rektor, ya dikasih tanggung jawab sekaligus dikasih follower. Gitu. Jadi seorang pemimpin harus jeli melihat itu, apa sih kebutuhan ini, penuhi. Nah itu ya definisi pelayanan kan seperti itu, ya, memberikan memenuhi kebutuhan orang yang dilayani. Nah, seperti itu. Jadi ya menjadi pelayan yang baik, itu maka kita akan bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang kedua, saya belajar ukuran kesuksesan itu adalah bukan dari seberapa banyak yang kita capai, ya, tapi berapa banyak orang yang ikut sukses bersama kita. Ya, gitu. Nah, meskipun misalnya saya sebagai seorang deputi rektor punya tim kerja, kalau tim kerja saya tidak sukses dalam aktivitasnya, berarti kan sebenarnya yang saya yang belum sukses, gitu. Tapi ketika mereka semua sukses di dalam semua aktivitasnya, program-programnya jalan dan sebagainya, berarti itu juga merupakan kesuksesan kita sebagai leadernya. Nah, itu jadi intinya bukan pencapaian kita, ya, seberapa banyak yang kita capai, bukan itu ukurannya, tapi seberapa banyak yang ikut mencapai kesuksesan bersama kita, apapun posisinya. Ya baik Pak, terima kasih banyak, sangat menginspirasi ya cerita dan pengalaman dari Bapak. Pak, mungkin sebagai penutup, kami sebagai generasi muda mau minta pesan nih dari Bapak pribadi. Bagaimana cara kami, khususnya mahasiswa di Universitas Fajar, dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Oke, baik. Saya kembali ke apa yang saya sampaikan di awal, bahwa kita harus punya self-awareness yang baik, gitu. Kesadaran diri itu dibangun dari bagaimana kita mengakui segala macam bentuk kelemahan kita, kekurangan kita, dan juga tentu mengoptimalkan apa yang menjadi kelebihan kita. Seperti itu. Banyak orang tidak mau mengakui kalau dia lemah. Itu banyak orang itu bahkan menutup-nutupi. Ya itu kan. Jadi self awareness kita terhadap diri kita sendiri. Ya. Kemudian self awareness terhadap sekeliling kita sehingga terbangun empati yang baik. Nah, jadi kita perlu membangun empati terhadap sekeliling kita, gitu, orang-orang di sekeliling kita khususnya, gitu ya. Jadi self awareness dan empati, kemudian belajar mengelola emosi, gitu, supaya kecerdasan emosi bisa termanage, ya, bisa kualitasnya lebih baik. Dan yang paling penting adalah semuanya ini tidak ada artinya kalau kita tidak menggantungkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa, gitu. Jadi semua kita sudah miliki, self awareness kita sudah miliki, kemudian empati kita sudah miliki, secara emosi kita baik, tanpa doa itu tidak ada gunanya, ya. Gitu. Memang tempat kembalinya kita bergantung tetap kepada Tuhan. Ya, jadi selalu berdoa,
karena yakin saja ya, setiap yang kita lakukan itu selalu di dalam apa ya, di dalam apa namanya, di tangan Tuhan gitu ya, selalu di dalam pengawasannya, selalu di dalam apa ya, memang kekuasaannya Tuhan seperti itu gitu. Jadi ya kita manusia itu hanya bisa melakukan yang terbaik ya, kemudian berdoa, nah, gitu. Ini yang paling penting. Ini yang lain ya, ini yang lain bisa dipelajari gitu ya, bisa dilatih. Nah tapi kalau apa namanya, hubungan dengan Tuhan itu sesuatu yang mutlak gitu. Iya. Itu kalau saya itu sih. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktu luangnya yang sudah diberikan kepada kami. Nah, itu dia hasil wawancara kami dengan Bapak Muhammad Bisri, SKSI MIKOM. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak dapat menginspirasi kita semua untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan di dalam kehidupan sehari-hari. Salam Hayers.